Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurmi Agustina sebagai bidan. Saya kira ini kadang-kadang sudah tahu ya kalau saya bidan Puskesmas Rahia. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara dan faktor risiko PTM. Oke, sebelum melakukan wawancara yang perlu diperhatikan itu pertama kita harus memperkenalkan diri ya, seperti saya tadi kan Ibu Kader, saya sudah memperkenalkan diri sama Ibu Kader. Kemudian mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan bersifat umum. Kemudian yang ketiga, dengarkan yang seksama, tidak menyela, hindari pengulangan jawaban seperti tidak apa gitu ya Ibu Kader. Kemudian ya, Ibu. hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kelima, menjaga suasana agar tetap informatif, hindari pernyataan yang menyinggung dan menyudutkan pasien. Setelah itu, yang keenam, pandai mengambil kesimpulan. Tidak semua jawaban itu dicatat ya Ibu-ibu. Yang ketujuh, hasilnya dicatat pada buku monitoring faktor risiko PTM. Yang ke-8, beri kesan yang baik setelah wawancara. Dan yang ke-9, ucapkan terima kasih. Kemudian di sini tahap wawancara. Yang pertama, tanyakan riwayat penyakit tidak menular pada keluarga. Penyakit tidak menular pada keluarga di sini, ibu-ibu, yang pertama diabetes, hipertensi, asma, thalassemia, dan lupus. Kemudian riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri di sini, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, asma, kanker, thalassemia, lupus, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan disabilitas. Kemudian yang bagian B, tanyakan faktor risiko PTM. Di sini kita tanyakan merokok atau tidak merokok itu atau pernah merokok. Jika iya, tanyakan lagi berapa bungkus per tahun, 20 bungkus atau 30 bungkus. Kemudian yang kedua, tanyakan apakah ada anggota keluarga serumah merokok. Jika iya, merokok di dalam atau di luar. Setelah itu, tanyakan peserta menambahkan gula pada makanan atau minuman lebih dari 4 sendok per hari. Kemudian tanyakan lagi apakah peserta menggunakan garam lebih dari 1 sendok per hari. Setelah itu tanyakan lagi apakah peserta mengonsumsi makanan yang diolah dengan minyak atau lemak atau margarin lebih dari 5 sendok makan per hari. Setelah itu tanyakan lagi apakah peserta makan sayur atau buah lebih dari 5 porsi sehari. Selanjutnya tanyakan lagi peserta mengonsumsi alkohol dalam waktu 1 bulan terakhir. Selanjutnya lagi tanyakan apakah peserta melakukan aktivitas fisik lebih dari 30 menit per hari atau lebih dari 150 menit per minggu. Dan yang terakhir, tanyakan tingkat stres dengan menggunakan kuesioner SRQ-20. Itu saja penjelasan dari saya, Ibu-ibu. Nanti kita praktekkan lagi pada saat di Posbindu. Oke, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader sekalian. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Dinastika Sari. Ya. Saya adalah dokter Puskesmas Rahia. Tadi kita sudah membahas tentang langkah-langkah dalam kegiatan Posbindu PTM ya. Yang sekarang ini adalah tahap ketiga. Tadi ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengukuran lingkar perut. Kegiatan yang kita lakukan adalah nanti kita melakukan perhitungan berapa jumlah atau lingkar perut dari peserta Posbindu PTM. Kenapa kita harus memeriksa lingkar perut? Karena lingkar perut itu berkaitan erat dengan jumlah
jumlah lemak visceral ya yang ada dalam perut. Ketika lingkar perutnya melebihi dari yang di batas normal, maka ada kemungkinan terjadi penumpukan lemak pada daerah perut, dan itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan serangan jantung ya, karena jumlah lemak yang ada dalam visceral. Nah, untuk melakukan pengukuran lingkar perut itu sangat sederhana ya, karena alatnya hanya menggunakan meteran yang biasa pada penjahit juga kan ada yang seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Sebelum kita memulai melakukan suatu kegiatan, sebaiknya kita melakukan protokol kesehatan ya, yang terutama cuci tangan 7 langkah. Kalaupun misalnya tidak ada air mengalir atau sabun, kita boleh menggunakan hand scrub. Ya, anggap saja kita sudah melakukan cuci tangan ya, karena tadi kan sudah dijelaskan ya, ibu-ibu harusnya sudah paham ya. Iya. Cuci tangan 6 langkah. Iya dok. Oke, nah sekarang kita menggunakan handscoon ibu ya untuk proteksi, karena kan kita tidak tahu ya pas peserta yang datang itu apakah memiliki penyakit tertentu ataupun tidak ya, yang bisa menularkan penyakit. Mohon maaf ya, agak bermasalah. Lanjutkan ya, ibu-ibu kader. Jadi cara mengukurnya itu kita tentukan dulu batas atas dan batas bawah. Kita dalam mengukur batas atas dan batas bawah itu dengan melihat penonjolan tulang. Tulang mana saja? Yang pertama tulang rusuk. Jadi kan ibu-ibu kader bisa rasakan sendiri ya. Di bagian tulang rusuknya di sini kan ada penonjolan ya. Di bagian samping, di sebelah samping, di sini coba diraba silakan. Itu ada penonjolan tulang. Ada dok. Ada dok. Ini namanya penonjolan tulang rusuk ya. Nah, kita tandai di situ. Kemudian di bagian pinggulnya kita kan juga ada yang penonjolan yang paling terasa ya, yang paling tinggi. Nah, itu untuk batas bawahnya. Jadi penonjolan pada tulang panggul. Antara tulang rusuk dan tulang panggul itu dilakukan pengukuran, ya. Kemudian nanti diambil pertengahan dari jarak antara tulang rusuk dan tulang panggul. Pertengahan itulah yang akan menjadikan titik sebagai titik tengah dari pengukuran. Kemudian dari titik pertengahan tadi yang kita sudah tentukan, kita akan menjadikan dia sebagai titik awal. Titik awal untuk melakukan pengukuran. Dilakukan pengukuran dari titik tengah tadi ya, yang awal tadi, sampai melingkari pinggang dan perut ya, melingkari pinggang dan perut. Iya dok. Dok bisa langsung dipraktekkan saja dok. Oh iya, bisa. Ini ya, habis ini nanti kita praktek habis ini ya, langsung dilakukan pengukuran sampai balik ke titik awal. Jikalau ada peserta yang perutnya buncit, maka carilah titik yang paling buncit dari perutnya tersebut ya, dan dilakukan dalam kondisi yang tegak, terus dengan ekspirasi, maksudnya pernafasan normal. Jadi ketika dia mengeluarkan nafas, nah itu dilihat berapa jumlah pengukurannya. Kita boleh coba nanti, misalkan ibu, mari silahkan Bu Kader contohnya berdua, boleh berdua silahkan. Berdua satu saja, oke. Jadi nanti ibu silahkan dicontohkan ke saya ya. Nah, dicontohkan ke saya, silahkan anda raba misalnya ini. Enggak, saya boleh jadi ininya, percontohannya. Kan harus diraba kan. Raba, pertama ibu raba dulu. Raba tulang saya yang bagian atas di sebelah sini. Kemudian raba tulang panggul saya di sebelah mana. Oke, penonjolan tulangnya. Kemudian diukur kira-kira pertengahannya berapa senti. Silakan ya, terus ambil pertengahannya. Oke, silakan lingkarkan sejajar dan horizontal ke depan saja ibu. Di depan saja ibu Kader. Nah, diambil. Nah bisa ya dilihat ya. Iya. Hasilnya 78. Iya.
sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Mando. Saya akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu tentang pemeriksaan gula darah. Tadi teman saya sudah melakukan pemeriksaan, menerangkan tentang pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan hingga perut. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang pemeriksaan gula darah. Tujuannya untuk mengetahui kadar gula darah yang ada pada tubuh kita. Oke, Ibu Kader? Oke. Seperti yang kita lihat di slide di layar, alatnya yaitu ada autocheck, ada jarum khusus atau lancet, kemudian ada glukometer, atau kemudian ada di sini ada alcohol swab, ada antiseptic gel, dan ada set box. Jangan lupa pakai handphone. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Kalau begitu kita praktekkan. Saya meminta satu orang kader untuk jadi teman saya yang praktek. Mari Ibu. Ya Ibu, di sini alat saya sudah ada. Duduk saja Ibu. Ya. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian kita menggunakan handscope. Kan lancetnya, jarumnya. Oke, sudah kita mematahkan uang di safety box. Kemudian selanjutnya kita mengusap jari peserta posbindu dengan menggunakan alcohol swab. Permisi ya Ibu. Iya. Ya, setelah itu kita memasang strip pada glukometer. Seperti ini ya Ibu. Iya. Glukometer siap digunakan, ditandai dengan adanya aktifan permintaan darah di layar. Setelah itu kita melakukan menusukkan lancet ke jari peserta posbindu. Permisi ya Ibu, sedikit ya. Lakukan dengan tegak lurus ya. Ya, permisi Ibu. Ya. Setelah itu dipencet sedikit, keluarkan darah, kemudian posisikan glukometer, strip glukometer di atas darah agar darah tersedot dengan strip glukometer. Setelah itu glukometer akan menunjukkan angka-angka hasil dari pemeriksaan gula darah. Jangan lupa ditutup kembali bekas luka dari lancet dengan menggunakan kapas alkohol. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Lalu setelah itu akan muncul hasil gula darah. Ketika normal atau tidak normal, maka ada isi salin atau catatlah hasil gula darah ini yang ada di glukometer pada register pemeriksaan posbindu yang ada pada ibu-ibu kader. Oke, untuk pemeriksaan gula darah cukup sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Ya, nanti kita mempraktekkan kembali di hari kegiatan posbindu PTN di desa ibu-ibu kader-kader masing-masing. Ya, demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.